Kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab ini Syekh Jamaluddin Al-Mahalli dan Muhammadin As-Suyuti. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat menjadi amal soleh bagi kita bersama dan menjadi wasilah untuk senantiasa menjadi ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik. Idza laqul ladzina amanu wa idza qalu ila syayatinihim. Kita baliki dari ayat yang ke-14. Kemarin belum saya bacakan asbabun nuzulnya. Iya. Ayat ke-14 wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqu, dan ketika orang-orang munafik itu bertemu siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Qalu, mereka, ini mereka itu maksudnya orang-orang munafik itu, ya. Orang-orang munafik itu berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi ketika nyepi itu artinya menyendiri, ya, atau ketemu secara diam-diam. Khalau itu menyepi itu artinya bukan menyepi dalam agama Buddha, ya. Seperti kita ada orang-orang banyak, terus kita ngajak satu dua orang sini, itu khalwat itu artinya khalau itu begitu, memisahkan diri secara diam-diam. Jadi ketika orang-orang bertemu orang-orang beriman, maka orang munafik ini berkata, kami ini juga beriman loh. Tetapi ketika sudah berkumpul dengan ila syayatinihim itu artinya secara kamus itu adalah setan-setan. Untuk yang di atasnya itu, ya, wa idza laqu, ya, wa idza laqu yang di atas itu, yang di atas kotak. Oke, ayat 14. Wa idza laqu asluhu laqayu khudhibat ad-dhammatu lil istithqali. Fa idza laqu itu aslinya atau awalnya lafal ini berbunyi laqiyu, kemudian khudhifat ad-dhammatu, kemudian huruf dot yang di dhammah itu bukan huruf dot, ya. Kemudian dibuang harokat dhammahnya lil istisqali, karena susah untuk dibaca. Sumal ya, kemudian ya-nya juga dibuang lil tiqaiha sakinah ma'al wawi, karena di depannya itu ada ya dan wawu yang mati, sehingga dibaca wa idza laqu gitu. Laku siapa? Bertemu siapa? Alladzina amanu, yakni orang-orang beriman. Qalu, orang-orang munafik itu berkata, amanna, kami beriman. Itu maksudnya beriman kepada Allah dan Muhammad. Wa idza khalau minhum, artinya ketika mereka orang-orang munafik itu sudah balik, sudah pulang, ya, waroja'u, dan
ya pulang, ya. Artinya pergi dari hadapan orang-orang Muslim dan pulang ke kelompok mereka. Ya. Ila syayatinihim itu makna kata kamusnya, syayatinihim itu artinya adalah setan-setan mereka. Nah, tetapi ini sebenarnya majas ya. Syayatinihim ini maksudnya adalah ru'usihim, ru'asaihim. Ru'asaihim itu artinya pimpinan-pimpinan mereka. Ya, pimpinan-pimpinan kelompok munafik mereka itu. Qalu inna ma'akum, mereka berkata, inna ma'akum, kami ini tetap bersama kalian. Fiddi ini ya, artinya tetap dalam agama, tetap berada di agama kalian. Jadi ketika bertemu orang beriman, ngaku-ngaku kita ini sudah beriman pada Allah dan Muhammad, tetapi ketika bertemu dengan pembesar-pembesar kelompoknya, ya kami itu ya agama kami tetaplah. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami itu hanya mempermainkan mereka. Mustahzi'una bihim, mustahzi'una itu mempermainkan bihim dengan mereka, bi'idharil imani, dengan pura-pura menampakkan keimanan. Nah, itu yang di bawah garis itu ya. Asbabun nuzul ayat 14, qauluhu ta'ala wa idza laqul ladzina amanu. Ayat yang ke-14 itu yang garis, yang di bawah garis. Akhraja al-Waqidi wa Ta'labi min tariqi Muhammad bin Marwan as-Satti as-Sawir. Imam al-Waqidi meriwayatkan, Imam al-Waqidi dan as-Ta'labi meriwayatkan dari jalurnya Muhammad bin Marwan as-Satti as-Sawir dari Al-Kilabi, dari Al-Kilabi, an Abi Sholih, an Ibnu Abbas, dari Abi Sholih dan Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas menceritakan, nazalat hadhil ayat ini turun fi Abdullah bin Ubay, terkait dengan orang yang bernama Abdullah bin Ubay wa ashabihi, dan teman-temannya. Wa dzalika annahum kharaju dzata yaumin. Jadi ceritanya mereka pada suatu hari itu pergi. Wastaqbalahum nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pergi dan kemudian ketemu dengan sekelompok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abdullah bin Ubay, kemudian Abdullah bin Ubay itu berkata, bagaimana unzuru kaifa aruddu ankum haula'i sufaha fa akhadha fadhahaba fa akhadha bi yadihi Abi Bakr. Lihat apa yang akan aku lakukan di hadapan kalian terhadap orang-orang bodoh itu. Jadi Abdullah bin Ubay dengan teman-temannya keluar berangkat, ya entah kemana, di sini nggak disebutkan. Terus di jalan ketemu dengan serombongan orang-orang beriman. Kemudian Abdullah bin Ubay berkata ke teman-temannya, coba perhatikan, ya, perhatikan apa yang akan aku lakukan terhadap orang-orang bodoh itu. Fadhahaba, terus kemudian dia pergi, ya, artinya pergi yang menghampiri kelompok orang beriman tadi, para sahabat. Fa'akhadha biyadi Abi Bakrin, kemudian dia pergi terus memegang tangannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar di situ ya ikut dalam kelompoknya para sahabat Nabi tadi yang ketemu dengan
Abdullah bin Ubay. Faqala marhaban ya as-sadiq sayyidi bani Tamim. Ya, kemudian Abdullah bin Ubay itu berkata, memegang tangannya Abu Bakar, kemudian berkata, selamat datang wahai as-sadiq sayyidi bani Tamim, pembesar dari suku Bani Tamim. Wasyaihul Islami dan tokoh Islam senior. Wathani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghoril badil. Fil ghori. Jadi orang yang menemani Nabi berdua dengan Nabi di Goa Sur. Al-badili nafsahu wa malahu al-badhi al-badili nafsahu al-badhilu nafsahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa akhadha biyadihi Umar faqala. Kemudian setelah selesai berkata begitu, kemudian dia melepaskan tangannya dengan pegangan tangannya Abu Bakar, terus kemudian gantian memegang, ya berarti ini salaman ya konteksnya, memegang tangannya Umar bin Khattab. Marhaban Sayyidi Bani Adi bin Ka'ab. Selamat datang pembesar suku Adi bin Ka'ab. Al-Faruq, ya, julukannya Umar itu kan Al-Faruq. Al-Faruq Al-Qawi, yang kuat fi dinillahi, di jalan Allah, yang kuat di jalan Allah. Al-badili nafsahu wa malihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengorbankan harta dan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa akhadha biyadi Ali faqala. Kemudian dia melepaskan tangannya Umar bin Khattab itu, kemudian gantian memegang menjabat tangannya Ali bin Abi Thalib. Marhaban ya ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang anak keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak sepupu, ya, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan sepupu. Wa khonatihi, dan kepercayaannya Rasulullah. Sayyidu Bani Hashim. Khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh pembesar Bani Hashim yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Jadi disalami satu persatu, Abu Bakar, terus kemudian Umar, terus kemudian ini Ali bin Abi Thalib. Setelah salaman kayak gitu, muji-muji Abu Bakar, muji-muji Umar, terus memuji Ali. Summaftaraku, kemudian dia pergi ke teman-temannya dia, ya. Summaftaraku faqala Abdullah li ashabihi, kemudian dia berkata kepada teman-temannya, kaifa ra'aitumuni fa'altu. Bagaimana pendapat kalian tentang yang aku lakukan barusan? Fa idza ra'aitumuhum faf'alu kama fa'altu. Besok-besok kalau kalian ketemu dengan orang-orang seperti itu, orang-orang mereka itu, lakukanlah seperti apa yang telah aku lakukan. Fa'asnau alaihi khairan. Maka orang-orang munafik itu kemudian memuji-muji apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay tadi. Faraja al-muslimun, kemudian kelompok orang-orang beriman, sahabat Nabi tadi yang ada Abu Bakar, Umar, dan Ali tadi. Faraja al-muslimun, kemudian orang-orang muslim itu pulang ketemu Nabi. Fa'ahbaruhu bidzalika. Kemudian diceritain oleh para sahabat tadi ketemu sama
Abdullah bin Ubay yang menjabat tangannya Abu Bakar, Umar, terus kemudian Ali dan nyanjung-nyanjung tadi itu. Fanazalat hadhil ayah. Ya, kemudian turunlah ayat itu tadi. Nah, itu ceritanya kayak gitu kira-kira. Tetapi di sini hadza isnadu wahin jiddan. Tetapi sanad riwayat Ashabun Nuzul ini sanadnya lemah. Fa inna sudi as-saghir kadzabun wa kadza al-Kilabi wa Abu Shalih ad-Dhaif. Nah, as-sudi dan as-saghir itu orangnya pendusta. Kira-kira ada cerita tentang asbabun nuzulnya, tetapi ya masuk akal, ya cerita itu masuk akal, tetapi sayangnya sanadnya dhaif. Ya untuk tambahan sekedar informasi gitu aja. Ya. Nah, sampai itu ayat ke-14 ya. Allah yastahzi'u bihim Allah yang akan membalas, Allah akan yastahzi'u bihim. Allah akan membalas apa yang telah mereka lakukan. Wa yamudduhum, dan membuat sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Fi tughyanihim, dalam ke apa ya? Togo itu artinya ke kalau bahasa Jawa itu angas. Angas itu bahasa Indonesianya apa ya? Kepembangkangan mereka. Pembangkangan apa ya ini ya? Gimana? Nah, kedurhakaan ya bisa lah. Bitijawazihimil had fil kufri, ya. Di sini tughyanihim itu ditafsirkan oleh tafsir Jalalain ini dengan sikap mereka yang melampaui batas kekufuran. Nah, wis kufur, wis melampaui batas bener. Kurang terima. Kufur wis parah ya. Ya mahun ya taradduduhum tahayyurul hali. Ya. Sesuai dengan perilaku mereka yang tidak konsisten itu tadi. Bolak-balik. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata, demikian itulah mereka itulah orang-orang yang menjual apa ya? Yang membelilah ya. Demikianlah mereka itu orang yang membeli kesesatan bil huda dengan hidayah. Jadi kesesatannya itu dituku. Dituku artinya kan diambil. Terus yang dilepas, yang dipakai untuk membayar itu adalah bil hidayah. Bil huda artinya hidayah. Ai istabdaluha bihi, yakni maksudnya mengganti ya hidayah dengan kesesatan. Yus, ini bahasa majas ya. Kenapa kok dalam Al-Quran itu banyak sekali lafal-lafal atau redaksi yang dalam tanda kutip meminjam istilah-istilah yang khas di bidang perdagangan. Demikianlah orang-orang yang memperjualbelikan, menjual hidayah untuk mendapatkan kesesatan. Atau ada juga, janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalil. Ada juga ayat yang wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang merekayasa timbangan. Ya, terus idza tadayantum bidainin ila ajalin bersama, apabila kamu berhutang piutang ya, maka itu karena kebanyakan masyarakat Arab yang
ketika Al-Quran ini diturunkan itu memang profesinya adalah profesi dagang. Sehingga kalau diambilin contoh-contoh dengan majas-majas perumpamaan dari dunia perdagangan, dunia jual beli, itu mereka lebih cepat paham. Nek turun neng masyarakat Temuluh ya bahasanya kayak mau gelidik ya. Demikian orang yang menukar angkong dengan pacul. dengan pacul lah ya rugi mau ngoten sithik. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidak akan untung perniagaan mereka, transaksi mereka. Aima robahu fiha, artinya perniagaan mereka tidak akan untung. Bal khosiru, bahkan mereka itu rugi. Lima sirihim ilan nar, karena mereka itu berjalan atau menuju ke neraka. Al-mu'abbadati yang al-mu'abbadati alaihim, yang apa ya, ditetapkan abadi bagi mereka. Ya, yang abadi bagi mereka itu lebih enak. Ya, tetapi kalau diterjemahkan awalnya itu yang ditetapkan abadi bagi mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk fima fa'alu, atas apa yang mereka lakukan. Jadi yang mereka lakukan ini dalam ayat dalam kalimat terakhir ini, wa ma kanu muhtadin, itu bahasa temuhnya kira-kira mereka itu orang-orang ngawur gitu. Ya, tidak dapat petunjuk. Kira-kira ono sing ngene arahan kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini fungsinya sebagai penegas. Terus ayat ke-17, masaluhum ay sifatuhum fi nifaqihim, yakni mataluhum, perumpamaan mereka, maksudnya adalah perumpamaan bagi sifat mereka. Sifatihim fi nifaqihim, yakni sifat mereka fi nifaqihim, dalam hal kemunafikan mereka, dalam hal kemunafikan. Perumpamaan mereka dalam hal kemunafikan, atau sifat munafiknya mereka itu seperti ya, kamatsalil ladzis tauqada nara, seperti orang yang istauqada, menyalakan, meminta dinyalakan ya. Istauqada, istaghfaro itu dari istilahnya itu apa lupa saya. Intinya itu kata yang meminta. Istaghfaro itu meminta ampun. Ya, istauqada berarti meminta nyala, meminta nyala. Meminta nyala apa? Naron, api, fi dzulmatin, dalam gelap, kegelapan. Artinya meminta dinyalain obor saat situasi gelap. Falamma adoat ay anarat, ketika sudah padang, sudah terang benderang, ya, nyalanya itu sudah menerangi, anarat ma haulahu, ya, menerangi lingkungan sekitarnya. Fa'absara, kemudian mereka bisa melihat. Wastadafa wa amana mimman yakhafihi, dan
bisa apa ya istrinya, bisa menyaksikan atau bisa mengamati dan aman dari apa-apa yang ditakutkan, karena gelap itu kan gampang takut ya, entah takut karena gaib atau takut karena hewan yang nggak kelihatan gitu ya. Kemudian dzaballahu binurihim. Jadi ketika apinya itu sudah nyala, obornya sudah nyala, bisa melihat sekitar ya. Terus kemudian sudah merasa aman ya, tidak merasa takut lagi, tiba-tiba dzaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka itu. Ya bin atfa'ahu artinya ya Allah menghilangkan cahaya itu. Ya, menghilangkan cahaya naro itu tadi. Cahaya api tersebut. Wajumnya al-dhamir di sini dipakai kata ganti jamak, yakni nurihim itu cahaya mereka. Sebenarnya yang hilang itu kan bukan cahaya mereka, tapi cahaya api yang nyala itu tadi. Ya kan? Istauqodanaro menyalakan api obor. Ya, tetapi ketika redaksi frase berikutnya itu kok bukan cahaya api yang hilang, ya, tetapi cahaya mereka. Nah, kenapa yang seperti itu terjadi? Maka di sini dijelaskan oleh tafsir Jalalain. Wajumi as-soghir mura'atan limaknal ladhi. Ya, ini dipakai kata jamaknya itu kata gantinya itu dipakai bentuk jamak karena untuk kembali kepada ayat yang sebelumnya tadi, alladzi itu mura'atan li makna alladzi, yakni untuk menjaga makna alladzi itu tadi. Alladzina itu tadi yang di depan lebih awal tadi. Watarokahum, dan Allah meninggalkan mereka fi zulumatin, dalam kegelapan. Fi zulumatin la yubsirun. Watarokahum, dan meninggalkan mereka fi zulumatin, dalam kegelapan, la yubsiruna, mereka tidak bisa melihat. Melihat apa? Ma haulahum, ya, tidak bisa melihat sekitar mereka. Mutahayyirina anit tariqi khaifina, tidak bisa memilih jalan karena tidak ada cahaya, ya, kejeglong apa tidak tahu. Mutakhayyirin anit tariqi, nggak bisa melihat sekitarnya, nggak bisa memilih jalan di depan. Khaifina, dalam keadaan ketakutan. Fakadzalika, demikian itulah haulah mereka itu tadi, aminu, yang mengatakan beriman, biidhari kalimatil imani, dengan mengatakan kalimat-kalimat keimanan, tetapi faidza matu, ketika mereka mati, ja'ahumul khaufu wal azab. Jadi meskipun ketika di dunia mereka menampakkan kalimat-kalimat keimanan, faidza matu, ketika mereka mati, ja'ahumul khaufu,
maka mereka didatangi ketakutan, wal adabu dan azab. Hum summun, ya, itu ayat ke-18. Summun bisu. Ini kan ada pertanyaan, kok tiba-tiba langsung bisu? Itu subjeknya siapa? Nah, maka di sini di tafsir sini dimunculkan hum. Hum artinya mereka. Hum summun, mereka itu bisu, bisu, tuli, ya, atau tuli, ya benar tuli ya, Enggak, benar. Tuli, iya benar. Sumun itu tuli, anil hak, ya mereka itu tuli, anil hak, dari kebenaran. Falayas ma'unahu, mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran tersebut. Sima al-qabuli, ya, walayas ma'unahu sima al-qabuli, ini langsung ya. Sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran tersebut dengan pendengaran yang terbuka. Sima al-qabuli itu artinya mendengar dan masih bersikap terbuka. Kadang kita kan ada mendengar tapi hanya formalitas ya. Jadi sebelum mendengar itu sudah punya pilihan. Gitu. Nah, yang seperti ini yang dialami oleh orang-orang munafik tadi. Jadi dia mendengar itu dalam keadaan di hatinya sebenarnya itu sudah punya kerentak. Ya, sudah punya kerentak, sudah punya pilihan. Pilihannya apa ya? Pilihannya bukan beriman 100% itu tadi. Legan-legan. Bukmun tuli, bukmun itu bisu. Harsun anil khairi, ya, nggak mau mengatakan kebaikan. Falayaqulunahu, sehingga mereka pun tidak mengatakan kebaikan tersebut. Umyon artinya apa itu? Buta. Buta antarikil huda, ya, buta antarikil huda artinya buta dari jalan hidayah. Artinya tidak bisa melihat jalan kebaikan atau jalan petunjuk. Fala yarawnahu, sehingga mereka tidak bisa melihat hidayah tersebut. Fahum la yarji'un, fahum, dan mereka itu la yarji'una, nggak bisa pulang, nggak bisa kembali, anid dolalati, dari kesesatan. Ini contoh untuk apa ya? Perumpamaan. Jadi sini untuk orang munafik di sini ada banyak perumpamaan yang dipakai. Ya, salah satunya ini yang kita bahas tadi adalah orang yang menyalakan obor. Ya, jadi di situasi gelap dia minta dinyalain obor. Ya, setelah obor itu dinyalakan maka bisa menerangi sekitarnya. Ya, tetapi begitu nggak lama kemudian, begitu matanya itu sudah menikmati cahaya, kemudian tiba-tiba cahayanya itu padam, hilang, sehingga nggak bisa melihat apa-apa. Mereka kembali ketakutan, ya itu. Sehingga di sini
Ini merupakan contoh ya perumpamaan bagi orang munafik itu yang awalnya itu punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah cahaya penerang, tetapi kemudian tidak mau mengambilnya sehingga ya kembali kepada kegelapan. Ya. Nah, terus yang ayat selanjutnya itu ayat ke-19 au kasoyibin atau perumpamaan mereka adalah seperti orang yang dilanda hujan. Kalau ada hujan, kita itu kan diperintahkan Allahumma soiban. Nah, ya Allah jadikanlah ini curahan hujan yang bermanfaat. Nah, soib itu artinya itu. Soibun itu. Ya. Atau perumpamaan mereka itu seperti orang yang kehujanan. Wa asluhu soyubun min soba yasubu. Kata dasarnya soibin itu dari kata awal akar katanya soyubun. Ya. Au kasoyibin itu artinya au kasoyubun, au kasoyubin itu kira-kira. Dari akar kata soba yasubu, soibun, wasuyubun. Nah, ini munahun. Ayung zalu artinya diturunin minas samai dari langit as-sahabu apa itu mendung. Fihi dulumatun, yang mendung itu menimbulkan kegelapan. Warodun dan dilengkapi dengan kilat. Wahwa al-malak al-muwakkal fihi wakila sautuhu. Rodun itu ada yang mengatakan itu malaikat. Ya. Tetapi ada yang mengatakan rodun itu bukan kilat ya, apa itu bledek. Ya, ada yang mengatakan itu bukan malaikat ro'at itu, tapi suaranya malaikat. Wabarkun, ini tulisannya kurang jelas. Lima'ani sautihil ladzi yazjarahu bihi. Jadi seperti orang yang ada di bawah hujan, di atasnya itu ada mendung yang gelap, dilengkapi dengan suara guru dan ada petir yang menyambar-nyambar. Ya ja'aluna, mereka menempatkan, yakni mereka ya orang-orang yang kena hujan itu tadi, asabi'ahum, yakni jari-jari mereka, ay anamilahum, yakni jari-jari mereka, fi adhanihim, di telinga mereka. Min ajali sawaiki, karena takut akan suara tersebut. Syiddatus sautir ra'di, karena saking banternya suara bledek yang mereka alami. Nah, ini sebenarnya majas juga ya, ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Jadi jari-jari tangan kita itu kan sebenarnya banyak. Nah, di ayat ini itu disebutkan mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga. Jangan-jangan mereka amat. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud di situ adalah yang di ya cuman satu aja. Ya. Jadi ini majas yang dzikrul ba'at wa iradatul kul. Itu artinya menyebutkan dzikrul kul wa iradatul ba'at, menyebutkan semuanya, tetapi sebenarnya itu
yang melakukan itu hanya, yang dimaksud itu hanya satu saja, sebagian dari keseluruhan itu tadi. Karena tidak mungkin orang menutupkan telinga itu dimasukin semua jari-jarinya, pasti cuma satu. Ya, kan mungkin apa ini jari yang mana gitu kan dimasukin kayak gini kan sudah nggak mau, sudah penuh gitu lubang jari-jari mereka. Jadi ini saya lupa apa ya namanya itu. Jadi zikrul kul wa iradatul ba'at artinya itu menyebutkan semua, tapi sebenarnya dimaksud itu adalah sebagian dari semua himpunan itu. Jadi mereka memasukkan jari mereka ke lubang telinga mereka itu hadaran, khaufun. Hadaro di situ artinya takut, al maut, hadarul maut, takut mati, min simaiha, karena apa yang didengarnya itu tadi. Nah ini terus kemudian kadzalika haula'i, demikianlah mereka itu tadi, orang-orang itu tadi, idza nazalal Qur'an, ketika Al-Qur'an itu turun, wa fihi dzikrul kufri, ya. Dan di dalamnya itu dijelaskan tentang kekufuran yang al-musyabbah bidzulumat, ya, dan kemudian yang apa, kekufuran itu dianalogikan, dikiaskan ya dengan kegelapan. Terus kemudian wal wa'id alaihi al musyabbah bil ra'd, terus kemudian ancaman-ancaman apa ya, janji-janji tentang neraka itu apa maksud bahasa Indonesianya itu. Wa'id itu informasi yang mengerikan tentang alam akhirat, itu namanya wa'id. Ya di situ wal wa'id alaihi al musyabbah bil ra'd, kemudian berita-berita seperti azab, terus kemudian neraka, itu di sini adalah analog atau perumpamaan dari suara petir itu tadi. Kemudian wal hujaju al bayyinatu al mutasyabbihatu bil birqi. Kemudian hujah-hujah yang jelas itu dianalogikan dengan kilat yang nyambar-nyambar itu. Ya, yasudduna azanihim. Mereka mendengar hujah-hujah yang menyambar-nyambar itu terang benderang, ya. Ya, suaranya juga keras, kebenarannya itu suaranya keras, pasti dengar, dan kemudian cahayanya juga sangat terang. Mereka yasudduna azanihim. Mereka menyumbal telinga mereka. Li'alla yasma'u, agar tidak mendengar itu tadi. Fayamilu ilal imani, maka mereka kemudian imannya itu bengkok atau apa ya, goyah. Fayamilu ilal iman, maka kemudian iman mereka itu goyah. Wataroka dinahum, dan mereka meninggalkan agama mereka itu, wahum indahumul mautu, meninggalkan agama yang terang itu tadi sampai
pada waktu meninggal. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu, adapun Allah itu muhitun. Muhit itu artinya meliputi. Di sini meliputi ya alaman ya, mengetahui. Fakot darohu, dan memberikan takdirnya kepada mereka. Fala yafutunahu, dan mereka tidak bisa lepas dari takdir itu. Itu ayat yang ke-19. Ini hampir mirip-mirip sebenarnya. Kayak diulang-ulang terus ya, kayak penegasan. Ya kadul barku yaktafu absaruhum kullama tu'alahum matawfihi wa idza azlama alaihim qamu wa sya'allahu la bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kadul barku, hampir-hampir saja. Ya kadu ayakrobu, ya. Nyaris kalau bahasa singkatnya. Nyaris apa? Albarku yahtofu absarakum. Kilatan cahaya itu menghilangkan penglihatan mereka. Ayyakhudhuha bisur'atin. Ya, menghilangkan penglihatan mereka itu secara cepat. Kullama adu alahum masofihi. Setiap kali cahaya itu menyinari mereka, masaufihi. Masau itu apa ya artinya? Coba saya cek dulu di kamus. Kullama adolahum masofihi. Setiap kali cahaya itu menerangi mereka, mereka berhenti. Aifi doi, yakni berhenti di bawah penerangan cahaya tersebut. Wa idza adlama alaihim qamu. Dan ketika kegelapan kembali datang kepada mereka, qamu, mereka berdiri. Jadi kalau ada ya nggak bisa jalan kemana-mana. Ya, kalau ada kilat yang terang, itu mereka berhenti di bawah cahaya tersebut. Ya, tetapi kalau pas gelap, dewe ini ngadep. Jadi kalau pas ada kilat, kemudian dia kayak menunduk di bawah cahaya itu, di bawah cahaya kilatnya itu.
Nah, ketika sudah gelap, dia berdiri lagi. Tapi kan mau berdiri, mau kemana juga nggak bisa ngapa-ngapain, mau gelap sekitarnya, gelap gulita. Nah ini. Hada tamthilul iz'aji ma fil Qur'an minal hujaji qulubahum wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa waqafuna ala ma yukrahuna. Nah, ini kalimat ini merupakan tamsil atau perumpamaan li'iz'aji ma fil Qur'an atas tamsil atas kegelisahan yang mereka alami ya akibat datangnya Al-Qur'an yang membawa minal hujaji, membawa hujah-hujah ya. Tetapi qulubuhum ini agak perlu disusun kalimatnya yang enak bahasa terjemahnya. Minal Qur'ani ma fil Qur'ani minal hujaji qulubuhum wa tasdiqihum lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa qafuna amma yaqra'unahu. Jadi mereka itu ketika mendengar hujah-hujah Al-Qur'an ya, itu kayak kilat sehingga dalam hati mereka itu nggak bisa mengakses itu karena ketakutan gitu ya, sangat apa ya, sangat menelanjangi apa ya, membuka kartune apa yang di hati mereka, membuka kartune dene iki dibuka gitu dengan hujah-hujah itu. Watas dikim lima sami'u fihi. Ya sebenarnya juga hati mereka itu, dalam hati kecil mereka itu membenarkan apa yang mereka dengar itu. Jadi cahaya itu sebenarnya juga mereka butuhkan gitu. Tapi kok tetap bayar sama lu gitu. Nah, ya karena mereka sudah terlanjur ya fakohum amma yukrohun, jadi mereka itu lebih memilih untuk tetap berpegang pada hal yang keliru ya, yang dibenci oleh Allah. Walau syaa Allahu ludhaba bisamihim, kalau Allah mau, walau syaa, andai Allah itu mau, ladhaba bisamihim bimana asma'ihim, yakni niscaya Allah menghilangkan pendengaran mereka, wa absorihim, dan penglihatan mereka, az-zahirati, yang clear, yang jelas itu tadi. Kama dzaba bil batinati ya, sebagaimana hilangnya hati nurani mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, sya'ahu, yang dikehendaki, ala sesuatu yang dia kehendaki, itu qadirun, maha kuasa. Termasuk waminhu, termasuk diantaranya itu Allah berkuasa atau mampu idhabu ma dzakar, atau idhabu ma dzukira, yakni menghilangkan penglihatan yang pendengaran mereka sebagaimana telah disinggung tadi. Nah ini sampai ayat yang ke-21 ini masih berbicara tentang sifat kelakuan orang munafik gitu, yang dalam sebuah riwayat tadi itu disebutkan ini adalah tentang Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, kira-kira begitu. Nah, baru setelah itu ayat yang ke-22, ya Yuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, itu sudah umum
Ya, bukan hanya orang munafik bicara, tetapi bukan hanya berbicara tentang orang munafik, tetapi ini bicara tentang umat manusia secara umum. Ya Yuhanas itu kan hai manusia. Oke, demikian untuk malam hari ini kita cukup sampai pada ayat yang ke-21. Kita masuk ke 22 insya Allah minggu depan.